Oke, kembali lagi di video pembahasan soal ujian akhir semester pengantar akuntansi 2. Di sini kita masuk ke soal 3, yaitu debt investment. PT Bijaksana merupakan perusahaan yang baru mulai melakukan transaksi investasi obligasi atau debt investment pada tahun 2022. Berikut transaksi terkait investasi obligasi PT Bijaksana selama tahun 2022. Lalu kita diminta untuk membuat jurnal transaksi di atas, termasuk jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Langsung masuk ke 1 Januari 2022, membeli 100 unit obligasi PT Berlian dengan tujuan held for collection pada harga yang sama dengan nilai par obligasi, yaitu $5.000 per unit. Bunga kupon 9% dan dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, ini berarti jurnalnya debt investment pada cash sebesar, perhitungannya itu berarti 100 unit dikali $5.000, hasilnya $500.000. Berarti ini sebesar $500.000. Lanjut ke 1 Juli 2022, menerima pembayaran bunga dari PT Berlian. Pembayaran bunga itu berarti kita dapat cash pada interest revenue. Jumlahnya itu berarti karena dia dihitungnya kan dari Januari sampai Juni, berarti kan 6 bulan. 6 bulan per 12, sebentar. Dikali 9% itu bunganya tadi, dikali 500.000. Ini nanti kalau dihitung hasilnya itu 22.500. Berarti menerima pembayaran bunga sebesar $22.500. Lanjut lagi ke transaksi masih di tanggal 1 Juli itu, membeli obligasi PT Sahabat dengan tujuan held for collection pada harga $718.347. Diketahui nilai par obligasi 700.000, bunga kuponnya 9%, market rate-nya 8%. Jangka waktu 3 tahun, bunga dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Berarti karena ini baru beli aja, kita jurnalnya hanya debt investment pada cash sebesar harga pasarnya, yaitu 718.347. Lanjut ke tanggal 2 Juli, menjual 10 unit obligasi PT Berlian dengan harga 5.500 per unit. Kalau kita menjual berarti kita akan dapat cash. Di sini setelah dihitung itu ntar akan mendapatkan gain on sale of debt investment, cuma ditulis gain on sale aja di sini biar singkat, lalu debt investment. Nah, cara ngitungnya itu untuk yang cash, nilai itu sesuai dengan harga jualnya. Berarti 10 unit dikali dengan tadi harganya $5.500. Berarti ini jadi $55.000. Lalu untuk yang gain on sale-nya, sebelum gain on sale-nya kita ke debt investment dulu. Nah, ini nilainya sesuai harga belinya, dan tadi kan belinya itu harganya 5.000 per unit, berarti 10 dikali 5.000 jadinya 50.000. Nah, untuk gain itu berarti selisih. Nah, selisihnya itu 5.000. Berarti di sini cashnya
55.000, gainnya 5.000, dan debt investmentnya 50.000. Oke, lanjut ke jurnal tanggal 28 Desember. Membeli obligasi dengan tujuan trading dengan rincian 400 unit obligasi PT Samudra dengan harga 1.000 per unit dan 250 unit obligasi PT Singgasana dengan harga 3.000 per unit. Ini berarti kalau digabungkan karena kita baru beli aja, jadi jurnalnya debt investment pada cash. Nah, untuk perhitungannya yang PT Samudra itu PT Samudra 400 unit dikali harganya 1.000 per unit. 1.000 dolar per unit. Jadi ini 400.000 dolar. Lalu yang PT Singgasana itu 250 unit dikali harganya 3.000 dolar per unitnya. Berarti ini hasilnya jadi 750.000 dolar. Nah, ini nanti kalau ditambahin itu kan hasilnya jadi 1.150.000 dolar. Berarti ini nilai dari debt investment dan cashnya itu sebesar 1.150.000. Lanjut ke jurnal tanggal 29 Desember, menjual 50 unit obligasi PT Singgasana dengan harga 2.950 per unit. Nah, kalau jual berarti kita akan mendapatkan cash. Namun perlu dilihat, itu kan tadi kita beli obligasinya itu seharga 3.000 per unit, sedangkan dijualnya itu 2.900 per unit, 2.950 per unit. Berarti kan di sini ada loss on sale. Ini debt investment. Jadi perhitungannya untuk cashnya itu harga ininya, harga jualnya dijual 50 unit dikali harganya itu 2.950 per unitnya. Berarti ini jadi 147 500 dolar. Lalu untuk yang debt investmentnya itu 50 unit dikali 3.000 dolar sesuai harga belinya tadi itu 150.000 dolar. Nah, ini nanti dikurangin ini jadinya sama dengan lossnya untuk jumlahnya itu debt investment dikurangin cashnya, berarti sebesar 2.500 dolar. Berarti tadi cashnya 147.500, lossnya 2.500, dan debt investmentnya 150.000. Oke, lanjut ke tanggal 31 Desember tahun 2022. Ini jurnal penyesuaian yang pertama, melakukan penyesuaian atas piutang bunga obligasi PT Berlian. Nah, kalau penyesuaian atas piutang bunga itu kan berarti interest receivable pada interest revenue. Jadi walaupun interestnya belum dibayar, dia tetap udah diakuin di
interest revenue. Jadi nanti pas dibayar pada tanggal 1 itu jurnalnya cash pada interest receivable. Oke, jadi untuk perhitungannya itu kan ini bunga selama 6 bulan, berarti 6/12 dikali tadi bunganya itu persentase bunganya itu 9% dikali, nah ini nominalnya itu kan tadi 500.000 di awal, sedangkan pada tanggal 2 Juli itu kita sudah menjual 10 unit seharga 5.500. Nah sedangkan kan yang dicatat itu di debt investmentnya kan berkurang 50.000 ya, jadi ini dikalinya bukan 500.000 lagi tapi dikali 450.000, jadi 500.000 dikurang 50.000. Nah ini nanti hasilnya jadi, ini dolar ya, jadi 20.250. Berarti piutang penyesuaian atas piutang bunga obligasi PT Berlian itu sebesar 20.250. Lanjut ke penyesuaian yang kedua, melakukan penyesuaian atas piutang bunga obligasi PT Sahabat. Nah, untuk yang ini sebenarnya perlu dibikin tabel amortisasinya, semua kita bikin yang karena dia baru belinya 1 Juli, berarti dibikin satu aja nggak apa-apa, tapi kita bikin jurnalnya dulu. Interest receivable nggak tahu. Pada interest revenue, nah ini karena dia kan dibelinya itu tidak sesuai dengan nilai par, maksudnya nggak sama, dia lebih tinggi, jadi ada debt investment di sini. Nah kita bikin tabelnya dulu. Untuk date, lalu interest revenue, lalu ada interest receive-nya. Gimana ya? Semoga muat. Lalu garisnya jelek banget nih. Lalu ada amortization-nya. Lalu yang terakhir carrying value. Nah, date-nya itu pertama kan kita belinya itu di tanggal 1 Juli, berarti ini tanggal sama bulannya aja ya, tahunnya kan tahun 2022. Nah, carrying value-nya itu kan 718.347. Nah, dolar. Lalu kita masuk ke 1 Januari 2023. Ini kan karena dibayarnya setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Berarti pembayaran pertamanya itu tanggal 1 Januari 2023. Nah, untuk interest revenue-nya kita ngitung itu kan bunga sama 6 bulan ya, berarti 6/12 dikali 9% dikali harga nilai parnya tadi 700.000. Nah itu nanti kalau dihitung hasilnya itu 31, ditulis aja deh, interest revenue itu 6/12 dikali 9% dikali 700.000 dolar. 700.000 ini tadi nilai parnya ya, itu hasilnya nanti 31.500. Berarti di sini 31.500. Nah, untuk interest receive-nya itu ada pakai bunganya itu yang bunga market rate. Jadi interest receive sama 6/12 juga, tapi ini dikali 8%. Terus ini dikalinya itu sama nilai belinya, harga belinya, jadi 718.347. Nah nanti ini kalau udah dihitung itu hasilnya sekitar 28.734. Jadi di sini 28.734. Nah untuk yang amortization-nya itu selisih antara interest revenue dengan interest receive-nya itu ini nih ditulis
amortization 31.500 dikurang 28.734. Nah, ini hasilnya 2.766. Berarti nanti carrying value-nya itu 718.347 dikurang amortization-nya. Sedangkan kalau misalkan nih nanti kasusnya di soal itu beli obligasinya itu di bawah nilai par, itu berarti untuk amortisasinya itu selisih antara interest received sama interest revenue. Jadi bukan interest revenue dikurang interest received, tapi interest received dikurang interest revenue. Jadi nanti carrying value-nya itu bukan dikurang tapi ditambah gitu. Nah, terus ini untuk yang di sini 718.000 kurang 2.766 itu hasilnya 715.581. Nah, berarti di sini interest receivable-nya itu yang interest revenue yang 31.500 karena pembayaran yang diterima kan 31.500 dolar. Terus untuk interest revenue-nya itu ditulisnya yang interest received sebesar 28.734 dolar. Nah, debt investment-nya itu yang amortisasi 2.766 dolar. Lanjut ke jurnal penyesuaian yang terakhir. Melakukan penyesuaian nilai wajar obligasi trading. Diperoleh informasi nilai wajar obligasi sebagai berikut. Obligasi PT Samudra nilai wajarnya 975 dolar per unit, sedangkan obligasi PT Singgasana itu nilai wajarnya 3.100 dolar per unit. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita tahu jurnalnya itu kan fair value adjustment trading pada unrealized gain income. Gimana nulisnya? Unrealized gain income. Nah, di sini kita bikin tabelnya dulu. Di sini ada PT Samudra dan PT Singgasana. Lalu ada cost-nya. Nama cost-nya ada fair value-nya. Dan ada unrealized gain. Sebenarnya unrealized-nya itu unrealized gain or loss ya. Ya Allah. Nah, untuk yang PT Samudra cost-nya itu 400.000. PT Singgasana 600.000. Nah, lalu untuk yang fair value-nya PT Samudra itu setelah dihitung 390.000, sedangkan yang PT Singgasana 620.000. Nah, karena ini tambahin loss. Karena fair value yang PT Samudra itu lebih kecil, maka di sini jadi minus 10.000 sebesar 10.000. Lalu fair value kurang cost-nya PT Singgasana itu 620.000 dikurang 600.000 yaitu 20.000. Lalu ntar totalnya jadi unrealized gain or loss-nya jadi 10.000. Jadi jurnal penyesuaian itu FVA trading pada unrealized gain income-nya. Ini karena plus ya teman-teman. Jadi dia gain sebesar 10.000. Lalu kita lanjut ke soal yang share investment.
Pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2021, PT Sukses Selalu atau PTSS diketahui memiliki saldo investasi saham atau share investment non-trading sebagai berikut. Lalu kita diminta untuk membuat jurnal transaksi tahun 2022 dan penyajian investasi di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022. Oke, kita bikin transaksinya dulu. Yang pertama itu tanggal 1 Maret 2022. Menjual seluruh saham PT Abadi Selalu dengan harga 24.500 per lembar. Nah, kalau misalkan kita jual, berarti kita kan akan mendapatkan cash. Lalu di sini juga ada fair value adjustment ya teman-teman. Sama mendapatkan cash pada share investment. Nah, nanti di sini juga ada gain on sale of share investment. Nah, untuk perhitungannya yang cash itu karena kita menjual seluruh sahamnya. Nah, seluruh sahamnya itu kan ada 10.000 lembar. Dilihat dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021 seharga 24.500. Ini satuannya apa ya? Rupiah. Jadi totalnya itu 245 juta ya. 245 juta rupiah. Lalu untuk yang share investmentnya 10.000 lembar dikali cost per lembarnya teman-teman. Jadi kan cost per lembarnya itu 25.000, berarti ini dikali 25.000 menghasilkan 250 juta. Lalu untuk gainnya itu, nah kenapa gainnya itu kan 200, gainnya itu kan selisih dari harga jualnya dengan share investmentnya. Berarti kan share investment dikurang harga jualnya tadi, itu berarti 5 juta. Lalu yang FVA itu dari 250, selisih semuanya sih. Berarti kan yang di kreditnya ada yang share investment. Langsung ditulis saja 5 juta. Apa sih? Share investmentnya kan 250 juta. Lalu ditambah ada gainnya sebesar 5 juta. Dikurang cashnya tadi, harga jualnya 245 juta. Nah, itu jadinya 10 juta. Berarti di sini di jurnalnya cashnya 245 juta. Akbar. FVA sebesar 10 juta. Share investmentnya 250 juta. Dan gain on sale-nya tadi sebesar 5 juta. Oke, lanjut ke jurnal tanggal 1 April. Menjual 10.000 lembar saham PT Kekal Terus dengan harga per lembarnya 15.750. Nah, berarti kalau kita jual, kita bakal dapat cash lagi. Lalu di kreditnya ada FVA, lalu ada share. Ya Allah,
share investment, dan juga gain on sale karena dia dijualnya di atas harga costnya. Lalu untuk perhitungannya yang cash, menjual berapa tadi? 10.000 lembar seharga 15.750 per lembarnya. Berarti ini jadi 157.500.000. Lalu share investmentnya itu 10.000 lembar dikali harga costnya. Harga costnya 15.000 berarti dikali 15.000. Hasilnya 150 juta rupiah. Selanjutnya ada gain. Gainnya itu 150 juta 500.000 itu dikurangin sama fair value-nya ya teman-teman. Jadi kan ini 780.000 ini total fair value dari yang ada di posisi keuangan tanggal 31 Desember. Nah ini kan berarti 157.500 dikurangin sama ini juta ya teman-teman, sorry. Itu 56 juta. Jadi gain itu sebesar 1.500.000. Selanjutnya untuk FVA-nya itu selisih dari sisi kredit dan debitnya, berarti yang cashnya 157.500 150.500.000 dikurangin sama 150 juta tadi yang share investmentnya, lalu dikurangin lagi sama gainnya sebesar 1.500.000. Ini menghasilkan 6 juta. Berarti di jurnal ya cashnya sebesar 157 juta. 157.500.000. FVA-nya tadi 6 juta. Share investmentnya 150 juta dan gain on sale-nya yaitu 1.500.000. Lalu lanjut ke tanggal 1 Mei. Membeli saham PT Berkah Makmur sebanyak 15.000 lembar dengan harga 20.000 per lembar. Investasi ini dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam rangka memperoleh keuntungan jangka pendek atau trading security. Nah, kalau beli saham itu berarti kan kita dapat saham yang di debit, berarti share investment ada cash sebesar tadi belinya itu kan 20.000 per 20.000 lembar dikali harganya 15.000 per lembarnya, berarti ini jadi 300 juta.
Oke, Rp ya, rupiah. Lanjut ke tanggal 1 Juni, menerima dividen kas dari PT Kekal Terus sebesar Rp2.000 per lembarnya. Menerima dividen kas berarti kita menerima cash pada dividen revenue. Nah, tadinya itu kan kita punya lembaran sahamnya itu 50.000, sedangkan pada tanggal 1 April itu udah dijual 10.000, berarti sisa lembaran saham PT Kekal Terus itu sisa 40.000 lembar. Astagfirullahaladzim. 40.000 lembar dikali sama harganya tadi 2.000 ya. 2.000 per lembar. Berarti ini jadi 8 juta rupiah. Ini berarti 8 juta. Oke, lanjut ke tanggal 1 Juli. Jurnal tanggal 1 Juli. Membeli saham PT Maju Bersama sebanyak 50.000 lembar dengan harga 30.000 per lembar. Atas pembelian ini, PT Sukses Selalu memiliki 25% saham PT Maju Bersama dan mempunyai pengaruh yang signifikan. Nah, karena kita membeli saham berarti share investment pada cash. Lalu untuk perhitungannya, ini kan kita beli tadi sebanyak 50.000 lembar dan harganya itu 30.000 per lembarnya. 30.000. Berarti ini jadi 1 miliar, 1,5 miliar, 1.500.000.000. Oke, lanjut ke jurnal tanggal 1 September. Menerima dividen tunai dari PT Berkah Makmur sebesar 1.500 per lembar. Berarti ini dapat cash pada dividen revenue. Nah, untuk perhitungannya berapa lembar? 15.000 lembar. 15.000 lembar benar. Karena dibeli tanggal 1 Mei sebanyak 15.000 lembar dikali harganya tadi 1.500 per lembarnya. Berarti ini jadi 22.500.000. Oke. Lanjut ke jurnal tanggal 1 Oktober. PT Maju Bersama mengumumkan dan membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang sahamnya dengan total sebesar 600 juta. Berarti menerima cash pada share investment tadi itu kan 25% saham ya, 25% kepemilikannya, karena kita kan tadi membelinya itu nih atas pembelian di jurnal tanggal 1 Juli 2022, atas pembelian ini PT Sukses Selalu memiliki 25% saham PT Maju Bersama. Berarti kita dapat 25% ini dikali tadi harganya itu totalnya itu 600 juta. Berarti kita dapat bagian sebesar 150 juta. Lanjut ke ini jurnal penyesuaian ya berarti.
Oh enggak, belum. 31 Desember PT Maju Bersama mengumumkan laba bersih pada tahun 2022 adalah sebesar 1 miliar. Berarti perhitungannya sama, tadi kan, oh sebentar, kita ke jurnalnya dulu. Mengumumkan laba bersih, berarti share investment pada revenue from share investment. Disingkat saja teman-teman. Nah, perhitungannya sama 25% karena kita punya kepemilikan 25% di PT Maju Bersama dikali nominalnya. Nominalnya itu kan tadi dikali nominalnya itu tadi 1 miliar. Ini jadi seperempatnya berarti 250 juta. 250 juta. Oke, lanjut ke jurnal tanggal 31 Desember. Yang kedua, melakukan penyesuaian nilai wajar saham trading dan non-trading. Diperoleh informasi wajar saham, nilai wajar saham pada tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut. Nilai wajarnya PT Kakal Terus itu 16.000, PT Berkah Makmur 15.000. Nah, berarti kan di sini ada unrealized. Nanti setelah dihitung itu unrealized-nya loss ya teman-teman, karena dia minus income pada FVA trading. Nah, kita bikin tabelnya dulu. PT Berkah Makmur. Cost-nya itu cost-nya itu 300.000. Lalu fair value-nya dia sebesar 225.000. Nah, sorry teman-teman, juta. Ya Allah. Oke. FV-nya setelah dihitung 225 juta. Nah, unrealized gain or loss itu kan fair value dikurang cost-nya. Berarti kan ini nanti jadinya unrealized loss, bukan unrealized gain. Itu sebesar 225 juta dikurang 300 juta, itu sebesar 75 juta. Nah, berarti di sini sebesar 75 juta. Oke. Terus kita lanjut ke yang soal kedua. Susun penyajian investasi di laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2022. Nah, namanya PT Sukses pada bagian investasi. Nah, di sini kan ada tadi fair value-nya itu sebesar 225 juta. Kalau fair value itu kan berarti masuknya ke investasi jangka pendek, berarti di aset, current aset.
aset jangka pendek itu short term investment at fair value sebesar 225 juta. Lalu investments. Okay. Investment in share yang pada saham of less than 20% owned by companies sama at fair value ini berarti yang kepemilikan saham kita itu di bawah 20%, berarti selain yang PT apa tadi? PT Maju Bersama itu totalnya 640 juta. Lalu ada investment in share of, ini yang satunya itu yang di bawah 25%. Sebesar 25% in share of 25% owned by companies at equity, yaitu sebesar 1.600.000 juta. Berarti total investmentnya karena ambil 1 berarti sebesar 2.240 juta. Oke, kita lanjut ke soal yang soal kelima, statement of cash flow. Nah, PT Maju Jaya sudah menyusun laporan posisi keuangan komparatif per 31 Desember 2021 dan 2022, serta laporan laba rugi periode tahun 2022 sebagai berikut. Berikut ini laporannya, lalu ada keterangan tambahan dan diminta untuk menyusun laporan arus kas untuk periode tahun 2022, dapat menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Oke, kita bikin ininya, laporan arus kasnya. PT Maju Jaya Oke, yang pertama kita bikin cash flows from operating activities. Nah, di sini itu yang pertama ada net income-nya dulu, net income. Di sini tertulis sebesar 277 juta. Oke, lanjut ke ada adjustment ya, adjustment to
reconcile net income to cash. Oke teman-teman, kita lanjut ke depreciation expense. Nah, depreciation expense ini nominalnya sebesar 50 juta. Nah, depreciation expense ini mengembalikan beban yang sebenarnya tidak menyebabkan cash outflow. Maka dari itu dia nilainya itu plus, nggak minus. Lalu ada gain on sale of machine. Oke, jadi gain on sale of machine ini mengurangi pendapatan yang sebenarnya tidak menyebabkan cash inflow. Maka dari itu dia nilainya minus teman-teman. Jadi kita nilainya pakai tanda kurung. Nominal itu sebesar 5 juta. Selanjutnya ada increase in accounts receivable. Nah, increase in accounts receivable ini juga dia tuh menyebabkan cash outflow karena piutang perusahaan itu jadi semakin banyak. Maka dari itu nilai dia itu minus teman-teman, dan nominal itu sebesar 35 sorry, 35 juta. Lalu lanjut ke increase in prepaid insurance. Ini prepaid insurance ya teman-teman. Nah, ini juga sama kayak account receivable, jadi dia itu menyebabkan cash outflow karena perusahaan membeli prepaid insurance sehingga jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan itu semakin banyak. Nah, jadi kenaikannya itu sebesar 4 juta. Lalu ada decrease ya ini teman-teman, decrease in inventory. Nah, kalau yang ini kan dia berkurang, berarti dia nilainya karena dia tidak mengurangi pendapatan, jadi dia nilainya plus. Nah, nominalnya itu sebesar 60 juta. Oke teman-teman, lanjut ke komponen di adjustment to reconcile net income to cash. Selanjutnya itu ada increase in accounts payable. Nah, increase in accounts payable ini nominalnya sebesar 16 juta. Nah, kenapa dia bisa plus? Karena increase in accounts payable itu menyebabkan cash inflow. Jadi karena utang perusahaannya semakin banyak, jadi dia nominalnya itu plus. Karena inline kan increase, jadi karena utangnya makin banyak berarti plus gitu. Lalu ada decrease in salaries payable. Ini salaries payable. Nah, nominalnya itu sebesar 49.500.000. Nah, karena dia decrease, jadi di akun utang itu dia berkurang, maka dia minus karena dia menyebabkan cash outflow. Jadi karena utang gaji perusahaannya semakin banyak, jadi dia harus mengeluarkan uang untuk membayarnya gitu. Lalu ada increase in interest payable. Nah, in interest payable ini nominalnya sebesar 4 juta. Nah, increase in interest payable ini menyebabkan cash inflow karena utang bunganya di perusahaan semakin banyak, jadi increase, maka utangnya semakin banyak, jadi dia plus gitu. Nah, total dari semua ini kita jumlahin di sini, yaitu nanti kalau udah dihitung itu sebesar 36.500.000.
Maka net cash from operating activities itu sebesar ini tadi yang 277 juta ditambah 36.500.000 itu hasilnya 313.500.000. Oke, lanjut ke yang kedua itu ada cash flows from investing activities. Jadi yang pertama itu tadi kan ada cash flows from operating activities. Nah sekarang cash flows from investing activities. Nah yang pertama itu ada purchasing equipment. Jadi ini tuh sesuai sama keterangan tambahan yang nomor 4. Pada tahun 2022 terdapat pembelian peralatan atau equipment secara tunai. Nah ini ditulis di sini nominalnya itu 250 juta. Tapi minus karena dia menyebabkan cash outflow karena equipment yang meningkat menandakan bahwa perusahaan membeli peralatan tersebut secara tunai. Lalu yang kedua itu ada selling machine. Ini sesuai dengan keterangan tambahan nomor 3, pada tahun 2022 terdapat penjualan secara tunai. Mesin yang mempunyai harga perolehan atau kos sebesar 100 juta, diketahui nilai buku saat penjualan sebesar 85 juta dijual dengan harga 90 juta. Nah, selling machine ini nominalnya itu sebesar 90 juta. Karena kita ngikutin harga nilai buku saat dijual. Nilai bukunya 85 juta. Nah, dia dijual dengan harga 90 juta. Jadi kita nyatetnya 90 juta dengan harga jualannya tersebut. Nah, dia itu nilainya plus karena menyebabkan cash inflow. Cash masuk karena mesin yang menurun menandakan bahwa perusahaan menjual mesin dan dicatat sesuai dengan harga penjualan atau arus kas masuk yang benar-benar terjadi. Nah, berarti net cash from investing activities kali ini yaitu totalnya berarti 90 juta dikurang 250 juta berarti minus 160 juta. Lanjut ke cash flows yang ketiga itu financing activities, Nah, cash flows from financing activities yang pertama itu ada redemption of bonds payable. Redemption of bonds payable ini sesuai dengan keterangan tambahan nomor 5. Terdapat pelunasan sebagian obligasi senilai 60 juta, berarti kita tulis 60 juta. Dan dia minus karena dia menyebabkan cash outflow. Jadi perusahaan itu harus melunasi sebagian obligasi. Jadi dia kan akan mengeluarkan kas. Berarti dia cash outflow atau jadinya minus gitu. Terus yang kedua itu ada issuance of share capital yang ordinary. Nah, ini tuh sesuai dengan keterangan tambahan nomor 8. Selama tahun 2022, perusahaan menerbitkan dan menjual secara tunai saham biasa sebanyak 15.000 lembar pada harga parnya. Nah, harga parnya itu kan tertulis ini 10.000. Berarti nominal itu tadi kan 15.000 dikali 10.000 berarti jadinya 150 juta.
Nah, issuance of share capital ordinary ini karena dia cash inflow, jadi perusahaan menjual saham biasa, jadi dia kan mendapatkan kas, maka dia nominal itu nggak minus tapi plus gitu. Selanjutnya ada payment of dividend. Nah, ini sesuai dengan keterangan tambahan nomor 6, pada tahun 2022 perusahaan telah mengumumkan dan membayar dividen kas. Nah, jadi dividen kas tahun 2022 itu dihitungnya dari retain earning tahun 2021. Ini dari retain earning 2021 ditambah net income tambah dikurang retain earning 2022 sama dengan retain earning 2021 itu kan 240 juta ditambah net income-nya tadi 277 juta. Nah, dikurang retain earning tahun 2022 itu 290 juta. Maka hasilnya jadi 227 juta. Jadi payment of dividend itu 227 juta. Dan dia minus karena dia harus mengeluarkan kas kan. Jadi dia merupakan cash outflow gitu. Jadi net cash from financing activities itu sebesar berarti 150 juta dikurang 60 juta dan dikurang 227 juta, yaitu sebesar minus 137 juta. Oke, lalu selanjutnya ada net cash increase. Nah, ini sebesar 16.500.000. Lalu ada cash in the beginning of period. Yaitu sebesar 40 juta. Itu di yang cash beginning period itu yang tahun 2021. Lalu cash yang ending of period itu yang cash tahun 2022, yaitu 56.500. Jadi ini merupakan laporan arus kas dari soal 5 ini. Oke, sekian pembahasan soal pengantar akuntansi, soal ujian akhir semester pengantar akuntansi 2 tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat belajar puas.